Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini, NPM 20110001 dari kelompok 1. Saya sebagai moderator. Di sini saya membawa rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang paradigma konselor, hakikat konselor, helping profession and relationship dalam konselor. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wisnu Mude. Di sini saya akan menjelaskan paradigma konselor. Paradigma konseling adalah pelayanan psikopendidikan. Artinya, pelayanan konseling berdasar kaidah ilmu dan teknologi pendidikan, serta psikologi yang dikemas dalam kaji terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik. Pada intinya, paradigma bimbingan dan konseling meliputi hal berikut. 1. Bimbingan konseling merupakan pelayanan psikopedagogis dalam bingkai budaya Indonesia dan religius. 2. Arah bimbingan konseling mengembangkan kompetensi siswa untuk mampu memenuhi tugas perkembangannya secara optimal. 3. Membantu siswa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu perkembangannya. Saya Dinaria Melinda, NPM 20110033. B. Hakikat konselor. Konseling atau penyuluh adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang disebut dengan sebagai konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah atau yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konselor juga berhubungan dengan permasalahan sosial, budaya, dan perkembangan selain permasalahan yang berkaitan dengan fisik, emosi, dan kelainan mental. Untuk konselor pendidikan. Konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Perkenalkan, nama saya Hilaria Evanegenia. Selanjutnya bagian C, helping profession dan relationship dalam konselor. Profession konselor itu sendiri memerlukan seseorang yang memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain dan sifat positif terhadap klien sebagai manusia yang mempunyai nilai-nilai. Ia haruslah orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, kesanggupan mengontrol diri. Oleh sebab itu adalah hak untuk setiap orang memegang nilai-nilainya sendiri. Kemampuan mengadakan hubungan profesional dengan klien juga latar belakang pendidikan, keseimbangan emosi, nilai-nilai yang teratur tanpa kekakuan, kesadaran bahwa mungkin nilai-nilainya berbeda dengan nilai orang lain, kan yang luas, perhatian sungguh-sungguh terhadap psikologi. Konseling merupakan suatu hubungan membantu, helping relationship yang profesional, diberikan oleh konselor kepada klien dengan tujuan agar konseli dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan mampu menumbuhkan sikap positif sehingga mampu berkembang secara optimal. Proses pemberian bantuan tersebut memberikan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan, kematangan, fungsi, cara penanganan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber-sumber internal pada pihak yang diberikan. Hubungan konselor dengan klien pada proses konseling merupakan hubungan pemberian bantuan yang bersifat profesional yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini tercermin pada kekhususan karakteristik yang terjadi antara konselor dan klien.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kami mohon minta maaf apabila ada kesalahan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.